band itu dibentuk tapi tanpa nama apa-apa gitu. Pasti banyak crowd yang kayak, ini Kak Greg yang Sarjito ya, terus ini Kak Ale yang Sarjito ya. Kadang juga kalau kita lagi sedih dengerinnya bukan musik sedih, musik senang. Kalau lagi senang dengernya musik sedih. Gitu. Mungkin punya kemampuan dasar dulu di bidang skill musik gitu, itu jangan ragu untuk dikembangkan gitu. Hai Sobat Kanal, welcome to another episode of Student Talk. Dan kali ini aku udah kedatangan teman-teman dari Young Sarjito Band. Jadi kita kedatangan anak-anak band nih dari FK-KMK UGL. Boleh kenalin dulu dong diri kalian masing-masing. Ya oke. Perkenalkan, nama saya Lea Dani, saya dari kedokteran 2021. Sini ada temen saya juga di sini. Oke, ya kenalin, nama aku Greg Prasa Prabowo, panggil aja Greg, dari kedokteran 2022. Oke, namanya unik ya, Greg, Ale. Ala Western sekali ya. Dan teman-teman dari Young Sarjito Band. Ya. Boleh tau dong, ini kan band ini ya, band kampus, band kedokteran, FK-KMK ya? Iya. FK-KMK atau kedokteran? FK-KMK. Oke, berarti ada gizi dan lain-lain gitu ya? Betul. Oke, teman-teman nih posisinya apa dulu nih, sebagai pemain apa gitu? Kebetulan kalau aku dari vokalis, kalau Greg dari apa? Kalau aku pegang keyboard, Keyboardis, oke. Iya. Nah teman-teman, kita penasaran nih, jadi sobat Kala mungkin yang belum tahu ya, Young Sarjito Band itu di sini itu sering dipanggil atau kayak jadi main musik gitu ya, ngisi untuk acara-acara di fakultas gitu. Jadi teman-teman dari Young Sarjito Band ini sering ngisi lah gitu untuk meramaikan seperti itu. Dan kita mau tahu nih, hari ini kita pengen lebih dekat dengan Sarjito Band gitu ya, jadi lebih dekat dengan Young Sarjito Band. Awal mula terbentuknya Young Sarjito Band ini dari mana sih dan kapan gitu? Jadi biar aku jelasin ya. Pertama, awal termulanya terbentuk ya band ini Young Sarjito itu gara-gara pas Greg ini maba, Greg ini baru mau mulai PPSMB ya, ospek gitu. Nah, dari panitia PPSMB manggilin orang-orang yang sekiranya bisa main musik gitu kan. Termasuk aku juga dipanggil sama teman-teman yang lainnya, ada Dimas, ada Osa dan lain sebagainya. Ada berlima pas itu orang, apa bertujuh gitu, lupa pokoknya gitu. Nah, dibuatlah band itu dibentuk tapi tanpa nama apa-apa gitu. Jadi kita nggak tahu siapa itu Young Sarjito sebelumnya apa gitu kan. Cuma kayak ini bandnya band PPSMB gitu, buat PPSMB. Jadi gitu. Oke, dan berarti tahun berapa tuh? 2022 tahun lalu. Oke, berarti belum terlalu lama ya sebenarnya ya Young Sarjito Band ini. Makanya namanya Young apa? Young Bukan, muda. Young Sarjito berasal dari Young Sarjito. Iya. Tokoh Tokoh dari FK-KMK. Ya, tokoh dari Young Sarjito Band. Jadi istilahnya kalian band FK-KMK itulah ya. Dan teman-teman ini berarti kan udah dari setahun. Dan sekarang itu berarti udah resmi jadi Young Sarjito Band dan ada sistem rekrutmennya gitu. Oh iya. Untuk sistem rekrutmen itu kita enggak yang kayak buat form siapa aja yang mau masuk gitu kan atau lain sebagainya. Tapi dari orang ke orang gitu loh. Kayak misalkan dari teman kita Dimas biasanya yang nanti bakal nyari adik kelas ataupun siapa yang bisa main gitu kan. Dan aku juga begitu, siapa yang bisa nyanyi dan sebagainya gitu. Mungkin bagi mereka yang menampakkan diri mereka ataupun tidak terlihat tapi tercium dengan kita, itu bakal kita tarik, ayo gitu. Oke, berarti ya siapapun yang sekiranya mau bergabung dan bisa main musik, mau buat ngisi-ngisi gitu fakultas. Kan teman-teman sekarang kita yang anak-anak dari FK-KMK ngelihat sudah sering tampil. Itu gimana sih kita bisa akhirnya cukup famous dipanggil ketika ada kegiatan fakultas gitu-gitu loh. Mungkin Greg bisa jawab nih, Greg. Kalau dari famousnya sih ya pasti banyak crowd yang kayak, ini Kak Greg yang Sarjito ya, terus ini Kak Ale yang Sarjito ya. Jadi kalau dikenalnya sih, apalagi kayak kita baru muncul PPSMB ya, itu tuh tempat dimana kayak orang-orang baru kenal FK kan. Habis itu, wah FK ada Young Sarjito nih, terus wah ini pemainnya ini aja nih, ini orangnya gitu kan. Itu jadi apa ya bahasanya, kayak fan booster kita gitu loh. Gitu. Kayak
marker gitu. Iya, jadi marker. Jadi kayak kita terkenal, oh ini Ali yang Sarjito gitu. Oke. Ini orang ngisi acara apa aja? Terakhir apa terakhir? Terakhir kemarin itu kita ngisi pengukuhan guru besar. Pengukuhan guru Prof. besar. Gunadi. Gitu. Dan itu biasanya pemainnya ganti-ganti atau gimana teman-teman? Ya Greg. Kita ganti-ganti sih. Jadi kayak misalkan nih di hari Sabtu, Ale nggak bisa, jadi kita bisa ngajak yang lain kayak misalkan ada list vokal-vokal lain kayak Marcel atau Yovita atau Osa, ada Clio, itu juga bisa gantiin di hari itu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak stuck dengan satu member yang itu aja, kita bisa ganti-ganti juga. Oke, berarti formasinya ya bisa berganti-ganti gitu ya. Tapi kalau kalian sendiri udah main musik sejak kapan sih? Baru mulai pas masuk ini? Kalau aku pribadi itu baru mulai bermusik justru malah pas kuliah. Iya, gitu. Tapi kalau emang dari dulu tuh SMP SMA tuh nggak pernah ikut-ikutan musik band tuh nggak pernah, cuma kayak pemerhati musik aja. Penikmat ya. Penikmat musik aja. Gitu. Kalau dari aku sendiri sih aku baru SMP, itu mulai tertarik. Dulu sebenarnya nggak suka gitu sama musik, kayak ini apa sih gitu. Terus ternyata waktu SMP udah mulai ada curiosity-nya udah mulai naik tuh. Aku nyoba musik dan terus keterusan sampai sekarang. Oke. Dan berarti teman-teman yang di yang Sarjito Band ini tergabung juga ke organisasi musik yang di FKM kan ada ya? Iya. Betul. Ya. Apa namanya? MMC. Berarti kalian juga tergabung ke MMC. Iya, benar. Oke, I see. Dan terkait ini nih, yang Sarjito Band itu lagu-lagu yang dibawain biasanya kalian punya genre tersendiri nggak sih band kalian? Misalnya rock gitu kan? Atau gimana? Gimana Greg ya? Kalau sekarang sih kita lebih dangdut justru. Karena demand-nya banyak tuh, kayak dokter-dokter tuh sukanya dangdut gitu ya, bisa ngecairin suasana. Iya. Cuman kita juga sebenarnya bisa semuanya sih. Kita bisa dulu waktu Prof. Gunadi juga kita pernah main jazz. Terus waktu BPSMB juga pernah main rock juga gitu. Kita pop juga bisa. Terus kayak R&B gitu juga bisa. Jadi kayak kita sesuai demand aja. Kayak kira-kira R&B-nya mana nih? Ya sesuai acaranya ya dan permintaannya. Betul. Ini nanti lagu dangdut yang sering dibawain apa tuh? Yang viral aja, Rungkat. Kalau misalkan kapan-kapan bawain Didi Kempot gas gitu. Iya, bisa. Tapi ada kendala nggak terkait itu? Mungkin kan anak-anak zaman now kan ya pride-nya mungkin ya aku lebih ke sukanya pop, jazz gitu. Oh dari kita, dari penyanyi juga nggak ada masalah apa-apa, yang penting kita ladenin aja. Biasa aja Kita sesuai market ya. Biar terus dipanggil ya. Iya, benar gitu. Tapi udah berapa ini sih? Udah banyak belum? Berapa banyak kalau bisa dihitung tuh? Atau udah nggak bisa terhitung lagi kegiatan yang kalian isi? Kemarin sempet aku hitung sih. Kita kayak kalau yang pernah kamu isi dulu berapa? Ya, yang pernah aku isi itu totalnya ya. Mungkin dalam setahun ini 10, 11. Wah, lumayan. Lumayan. Itu yang formasi yang kamu isi ya. Ada juga pasti yang lainnya yang Greg nggak ada gitu ya. Itu masih ada lagi, belum lagi yang sebelum Greg ada di Iya. itu juga ada. Oke, berarti kalian ini udah seperti selebnya FKM kali ya? Bisa dibilang? Bisa dibilang Bisa. Nanti plusnya jadi tambah ini nggak sih, tambah followers, tambah famous gitu ya? Famous gak juga? Famous nggak juga sih gitu. Sebenarnya kita lakuin hal itu bukan dengan tujuan mau jadi famous apa enggak, karena kita emang hobi dan suka aja gitu loh. Dan yang memang ingin menghibur orang gitu loh. Gitu aja. Berarti teman-teman punya jadwal latihan sendiri gitu atau tergantung ini kegiatan yang mau kalian isi? Ya, tergantung kegiatan kalau kita isi. Kayak misalkan ada acara di November gitu. Kita biasanya udah mulai latihan tuh ya November awal atau bahkan dari Oktober gitu. Jadi sesuai sama kegiatannya aja. Jadi gimana tuh menyesuaikan sama waktunya kalian, kan ya cukup sibuk ya tentunya sebagai mahasiswa kedokteran. Kalau kami tuh biasanya bikin jadwalnya tuh kayak kami ngajuin di spreadsheet gitu, kayak aku kosong tanggal sekian, dia kosong tanggal sekian, nanti kita cari, oh nih banyak nih yang bisa, baru kita latihan di situ. Biasanya kayak gitu sih. Tapi aku tebak pasti malam ya jatuhnya. Biasanya jam segini sampai malam. Sore, dia kan. malam.
Ya sobat kanal nggak Iya. tahu ini jam berapa. Iya. Sore ya berarti. Ya jam 4, juga jam setengah 5, selesai jam 8, jam 9. Itu kan kita selesai kuliah, habis itu bisa lagi sampai malam gitu. Tapi aku yakin teman-teman pasti nggak terbebani sih ya, karena itu kan harus hobi gitu ya. Betul. Ya. Kayak refreshing juga kita latihan sebenarnya. Mau latihannya kelar bagus apa enggak, yang penting Yang penting, refresh. yang penting bermusik gitu ya. Iya, benar. Oke, ya biasanya pemusik-pemusik itu ya seperti itu sih, dan ya seperti jadi pelarian juga dari kesibukan akademik ya. Ya. Tapi di luar yang Sarjito atau mungkin MMC, ini teman-teman punya kesibukan lain nggak? Organisasi lain kan di FKKM nggak banyak. Kalau aku pribadi banyak di organisasi BSO yang di sini aku ikutin ya lumayan lah, ada 5 gitu BSO. Tapi itu semua nggak begitu aku sibuk banget di dalamnya. Cuma kalau ketika ada acara Young Sarjito ataupun MMC aja, acara musik aja gitu, pasti ada aja kegiatannya yang aku tuh bisa terus gitu loh. Jadi kayak nggak mengganggu sama sekali. Oke. Ya. Kalau dari aku sendiri, aku kebetulan ikut salah satu organisasi juga, dan di situ aku jadi pengurusnya juga di organisasi tersebut. Untuk sibuknya sih mungkin bisa dibilang sama-sama sibuk ya, kayak dari kuliah sama organisasi sama yang Sarjito ini tuh kalau dibandingin kayak mungkin dua yang Sarjito satu, karena yang Sarjito emang kayak event yang lumayan jarang ya untuk betul. kayak nggak sesibuk kayak kuliah, nggak seperti itu. Dan kalau misalkan kita balik lagi ke yang Sarjito itu tuh lebih jadinya kayak refresh. Berarti justru nggak mengganggu belajar apa sama sekali. Berarti dari kalian sendiri apa sih yang bikin kalian tuh suka banget bermusik gitu? Gimana aku dulu? Musik itu adalah ungkapan dan bahasa universal untuk semua orang dan semua umat. Itu aja. Kita mau mengungkapkan cinta dan sebagainya, kedamaian lewat musik, semua umat bisa masuk. Benar. Semua orang bisa masuk. Ya itu aja. Love language for universe. Benar, karena misalnya nih lagu Rungkat itu kan bahasa Jawa ya, bahasa daerah. Nah, orang yang di luar yang nggak mengerti pun misalnya bahasa Jawa, misalnya aku nih tidak yang mengerti sekali bahasa Jawa tapi sangat begitu enjoy dengan lagu-lagu Rungkat ya, emang terasa aja vibes menyenangkan dan menghiburnya seperti itu ya. Betul. Kalau dari aku juga kayak kalau musik tuh bener sama kayak our love language ya. Jadi kayak kalau misalkan kita lagi sedih, dengerinnya apa? Musik. Lagi seneng dengerin musik juga gitu. Jadi beneran musik tuh yang kayak jadi nyatuin semua emosi, semua bahasa tuh di situ juga. Kadang juga kalau kita lagi sedih dengerinnya bukan musik sedih, musik senang. Kalau lagi senang dengernya musik sedih. Gitu. Ada sedikit berbeda ya. Tergantung senangnya denger apa gitu, mood gitu. Jadi tampaknya sedikit berbeda dengan wanita ya. Kebanyakan wanita kalau misalnya lagi sedih, tuh pasti akan mencari lagu-lagu sedih supaya lebih sedih. Ya biasalah ya, wanita itu suka banyak drama. Tapi kalian begitu senangnya dengan musik, teman-teman ciptain atau buat lagu juga nggak sih? Masih jadi progres ya? Masih Project jadi ya, jadi jadi project project. kita ya. Harapannya kita ke depannya tuh ada. kayak punya lagu sendiri gitu. Jadi kita bisa bawain itu ke teman-teman yang lain juga gitu. Anak FK tuh bisa loh bikin lagu gitu. Iya, benar stigmanya ya belajar gitu. Padahal bisa juga ya bikin lagu. Nanti lagi progres nih. Iya lagi Iya. progres. Harapannya. Oke, kita tunggu ya sobat kanal, ya tunggu progresnya, nanti boleh lah dimainkan sama untuk sobat kanal yang ada di rumah ya. Iya, boleh. Kapan-kapan diundang lagi kita nyanyi. Iya, Benar. Oke, kalau boleh tahu inspirasi kalian dalam bermusik pasti ada dong. Di Greg dulu aja deh. Kalau aku tuh inspirasi dari bermusik mungkin untuk tokoh-tokohnya Iya, ya. Tokohnya. Kalau aku dulu suka sama ini sih dulu Bruno Major. Ya itu jadi dia tuh salah satu artis yang bikin aku terjun ke musik. Dulu tuh aku cuma suka aja gitu kan sama musik, kayak oh ini lagunya gini. Habis ada nih tokoh artis Bruno Major ini datang ke hidup aku, terus kayak dari situ aku mulai belajar piano, dari situ belajar keyboard dari situ, dan akhirnya sampai sekarang salah satu artis yang paling aku suka tuh beliau. Kalau kamu? Kalau aku ya, itu tuh artis lokal, penyanyi lokal, dan itu udah lama banget orangnya. Iwan Fals. Oh, iya. Jadi dari awal dulu karena masih
SD kecil aku baru suka musik itu tuh ya kan SD gitu, dengerin musik kalau naik mobil antar jemput gitu, si bapak supirnya selalu nyalain ya Iwan Fals gitu kan. Kayak kita suka bersenandung ria di mobil itu sama anak-anak, nyanyi lagu Iwan Fals, lagu Sugali dan lain sebagainya gitu kan. Iya, dari situ aku mulai suka sebenarnya nyanyi sendiri, tapi nyanyinya lagu Iwan Fals awal-awal suka dinyanyiin gitu loh. Oke, Gitu. ya. Oke teman-teman, berarti boleh kasih tahu kita dong event atau apa namanya project terdekat Sarjito Band, yang Sarjito Band apa nih terdekat? Apa? Kalian promosi? Jadi nanti kita akan diundang lagi di pengukuhan guru besar juga, Prof Yodi, dekan KKMK, ya. Dan nanti itu agak sedikit berbeda ya, tapi nanti akan jadi surprise gitu buat teman-teman yang mau nonton langsung ke pengukuhan beliau, terserah gitu kan. Wah enggak gitu kan, kita senang kalau dilihat gitu. Gitu. Berarti itu penentuan kalian siapa yang main waktu event itu tuh gimana? Ya itu sebisa kita sih, kayak kalau saya kosong ya aku bisa main di situ. Cuman kalau misalkan ya aku pengen, ya udah kita kasih kesempatan gitu Pak. Gitu ya. Jadi kalau lagi kosong dan kalau ya aku pengen nih ngisi di sini gitu. Gitu. Oke, jadi lebih lebih bebas ya, Bebas. lebih ini ya. Tergantung kesepakatan bersama. Betul. Oke, dari teman-teman dari yang Sarjito Band, kalian mewakili ya, karena kan aslinya banyak. Berapa orang kalian? Berapa ya? Banyak ya? Banyak ya? 16 nyampe. 16 nyampe. Oke, dari kalian yang mewakili 16 teman-teman kan dari yang Sarjito Band, ada pesan saya mau disampaikan mungkin? Promosi atau apapun itu? Promosi sih, kayak kalau kita ngeband itu juga udah promosi ya. Gitu. Apa deh, Greg aja yang nyampein sesuatu. Ya, mungkin dalam bermusik. Oke, untuk teman-teman di luar sana juga, kalau misalkan nih kayak kan kita sebagai anak FK gitu terutama, mungkin punya kemampuan dasar dulu di bidang skill musik gitu, itu jangan ragu untuk dikembangkan gitu, karena dari situ kita juga bakal dapat banyak pengalaman baru dan juga relasi-relasi baru ya. Betul. Sama dokter-dokter juga kan banyak juga tuh yang bermusik gitu. Itu juga salah satu sarana kami untuk kayak, oh aku bisa kenal sama dokter ini dari musik. Jadi buat siapapun di luar sana, kalau misalkan punya skill musik, ayo dikembangin dan nanti kedepannya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di luar ekspektasi kita. Oke. Sama? Kalau misalkan dari aku sendiri ya, jangan malu-malu untuk sedikit show off sebenarnya, gitu kan? Karena juga di FKKMK ini sebenarnya kita tuh sangat difasilitasi gitu loh. Apalagi dari dosen-dosen tuh kebanyakan juga sukanya musik. Dari rektor kita aja, Prof Fova sukanya bermusik, suaranya bagus juga beliau kan. Nah, kita difasilitasi juga di studio di bawah, gitu kan. Itu kurang apa coba? Kalau misalkan di fakultas lain gitu kan, tidak ada seperti kita gitu loh. Jadi kalau misalkan mau show up, kalau nggak mau coba latihan dan sebagainya, mau ikut gabung sama Young Sarjito ataupun MMC, itu nggak apa-apa. Nanti bakal ada istilahnya tuh kayak apa namanya? Open recruitment. Open recruitment, tapi MMC mungkin. Jadi nanti buat kalian jangan malu-malu, jangan aku masuk MMC ini kan aku nggak bisa bermusik, aku nggak mau, jangan. Mau kalian udah bisa ataupun belum gitu, tetap gabung aja kalau emang kalian mau coba untuk menekuni dunia musik. Iya, oke. Jadi yang aku tangkap tadi ya emang banyak manfaatnya karena teman sekali menyalurkan hobi, refreshing, tempat pelarian, jadi relasi juga ya. Sama dokter kan diundang ke event ini, acara dokter ini, dosen ini, ya, bisa jadi relasi juga dari teman-teman ya. Oke, Sobat Kanal, tadi dia kita sudah kurang lebih berbicara lebih dekat dengan yang Sarjito Band. Dan kalau misalnya Sobat Kanal penasaran nih tentang seputar FKKMK UGM, boleh komen aja Sobat Kanal pengen tahu apa, biar kita kemudian di next episode kita akan bahas dan tinjak lanjuti apa yang Sobat Kanal pengen tahu lagi. Dan kalau gitu, makasih buat teman-teman aku dari yang Sarjito Band. Kita pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.